Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan pleno atau PKHP yang hari ini bidangnya oleh Pokja 3. Nah, kita mengangkat tema yaitu pengolahan limbah pengelolaan limbah medis COVID-19 isolasi mandiri di tingkat rumah tangga. Kenapa ini menjadi penting kita angkat hari ini? Karena kita memang masih pada masa pandemi yang kadang-kadang kita ada yang terlupa, yaitu bahwa penyebaran itu tidak hanya dihindari dengan protokol kesehatan, tetapi bagaimana dengan pengelolaan limbah COVID yang tentunya juga masih ada resiko menularkan. Betul ya Pak ya? Nah, ini yang perlu kita waspadai bersama, dan kita belum pernah membahas yang sampai di tingkat ini. Maka hari ini perlu kita sosialisasikan, dan tentunya ada harapan besar dari kami kabupaten untuk yang diundang hari ini dari kecamatan bisa kembali menularkan informasi ini kepada sampai di tingkat desa. Kita ini adalah mitra pemerintah, kewajiban kita bersama untuk mendukung apa yang menjadi program-program yang sudah dikerjakan oleh pemerintah. Dengan cara apa? Cukup dengan cara sosialisasi, cukup dengan cara materi yang sudah kita dapat pada saat pleno kita bagikan ke masyarakat. Saya harapkan seluruh kader mampu untuk menyampaikan kembali, tidak perlu dengan bahasa yang terlalu sulit. Maka saya kepingin Bapak nanti bila perlu ada simulasi, ada persoalan yang dilempar yang bisa dipecahkan oleh beliau-beliau yang ada di sini, sehingga itu menjadi bahan untuk beliau cara menyampaikan yang lebih mudah. Itu karena kalau cuma mendengarkan, biasanya untuk mentransfer, apalagi kalau sudah ada kata-kata yang sifatnya keilmuan, saintis, ini takutnya malah nggak nangkep gitu. Maka perlu kita yang namanya diskusi dengan melempar persoalan kepada peserta. Baik, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan hari ini kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Dan mari saya ingatkan kembali seluruh kader untuk melatih kepekaan dan kepedulian kita terhadap seluruh persoalan sosial yang ada di masyarakat. Terima kasih kehadirannya, terima kasih kepada narasumber yang sudah mau memberikan ilmunya pada hari ini. Mudah-mudahan segala yang panjenengan yang berikan kepada kami mendapat balasan pahala yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya dari Dinas Lingkungan Hidup, kebetulan kalau untuk membahas COVID ini memang kebetulan di DLH ini bukan Satgas Bu, bukan Satgas COVID, dan ini memang juga betul dari yang disampaikan oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK bahwa tatkala semua urusan di COVID ini semua diurusi, ada satu yang terlupakan, ya ini limbahnya. Dan sekarang ini kita merasakan betapa banyaknya mungkin Ibu menemukan masker beredar di mana-mana, itu sudah paling jamak ditemukan. Kalau dulu kita problemnya popok, pempes dan kawan-kawan di sungai, sekarang tambah satu laba-laba ini. Artinya tambah lagi masker itu benar-benar berada di mana-mana. Jadi kami mengapresiasi sekali tim penggerak PKK Kabupaten untuk ini termasuk yang paling awal Bu, sosialisasi pertama tentang bagaimana penanganan COVID untuk mengatasi permasalahan limbahnya. Seharusnya memang kita tidak bisa ngomong seharusnya, ternyata kendalanya tidak hanya di Jombang. Penanganan sampah COVID ini nasional mengalami masalah yang 11-12, tidak terlalu jauh berbeda. Kita punya permasalahan terhadap kesiapan kita untuk menghadapi limbah COVID ini.
termasuk jadi ini PR kita dan ini mumpung sebelum nanti akhirnya ditanyakan bagaimana langkah kita, maka di awal ini memang tahun ini kita baru mengawali gerakan untuk termasuk menyusun penganggaran dan penataan pekerjaan, membagi pengerjaan untuk wilayah-wilayah bagaimana menata limbah COVID ini dengan dinas terkait, yakni dengan dinas kesehatan dan otomatis dengan Bapeda untuk penganggarannya. Ini mungkin nanti acuannya bahwa mudah, aturannya nggak usah banyak-banyak, cukup satu ini saja saat ini. Tapi saya kemarin coba lihat itu mudah, akan ada aturan baru lagi tentang penyesuaian revisi dari aturan tentang pengelolaan. Tapi ini yang sekarang kita bisa pakai adalah tentang dari keputusan Menkes tentang pedoman pengelolaan limbah. Jadi acuan yang dipakai adalah dari Kementerian Kesehatan. Kalau berdasarkan sumbernya, limbah COVID ini ada 3 kelompok besar yang dipetakan. Yang pertama itu dari rumah sakit dan Fasiankes, karena memang mereka lah yang ada di garda terdepan dalam penanganan COVID. Kemudian yang kedua, fasilitas isolasi mandiri. Ini terkait termasuk juga kemarin bahwa isolasi mandiri ada di sekolah, ada di balai desa, ada di hotel kalau di kota besar. Jadi kemudian di tempat-tempat yang ditentukan oleh Satgas Covid di mana non rumah sakit, non fasilitas kesehatan tapi dia melayani isolasi mandiri. Kemudian yang ketiga adalah limbah medis Covid dari rumah isolasi mandiri. Kemudian apa saja limbahnya? Kita juga menyederhanakan bahwa limbah itu kita kategorikan cuma 2, limbah cair dan limbah padat. Kalau limbah cair itu apa, terus limbah padat itu apa? Limbah padat itu kita sederhanakan lagi cuma 3 jenis saja. Limbah padat organik, non-organik, dan padat limbah padat khusus. Limbah padat khusus inilah yang disesuaikan dengan istilah limbah medisnya COVID. Ini alurnya kalau untuk pengelolaan limbah medis, ini mulai dari rumah tangga, kemudian dari Fasiankes, ini kita contohkan miliknya DKI. Karena kebetulan yang terakhir ini acuan, salah satu acuan yang sudah mempraktekkan dengan baik bagaimana mengelola limbah COVID mulai dari lini terkecil memang miliknya DKI. Langkah-langkah pengelolaan limbah B3 sebagai berikut. Ini yang paling penting ini sebenarnya ini. Sterilisasi dan desinfeksi untuk yang bisa dipakai berkali-kali. Jika apa yang dilakukan tadi yang sudah saya sebutkan adalah ada 3 langkah. Yang pertama direbus dengan suhu tinggi. Itu yang paling ya dikatakan murah sebenarnya, ada deterjen, dicuci saja cukup dengan deterjen. Kemudian yang lebih aman lagi direndam dengan larutan klorin, atau paling gampang istilahnya kalau kita di-clean, dikasih kayak jenis-jenis pembersih itu rata-rata sudah memenuhi standar dan kemarin sudah kita pakai. Yang menjadi masalah cuma satu, disiplin sebenarnya, bukan sterilisasinya. Bisa enggak kita melakukan itu disiplin sehingga meminimalkan untuk terjadinya penularan karena bisa dipakai berkali-kali. Kemudian yang kedua adalah sekali pakai. Ini nanti kita praktekkan juga bagaimana mendesinfeksi, menyemprotkan, kemudian dia akan dirusak atau dirobek, kemudian dimasukkan plastik, dimasukkan dalam wadah drop box. Ini nanti sederhana, cuman kalau kita bisa melihat mungkin mempraktekkan aja gitu, nanti bisa dipakai. Nah, ini nanti yang kita latih melipat, kemudian sebelum dilipat itu didesinfeksi dulu. Setelah tergulung dia dipotong, terus dibungkus, terus dimasukkan dalam tempat sampah desinfeksi, terus dimasukkan ke bin warna kuning. Pertama, setiap bekas habis makan itu dilakukan langsung desinfeksi. Licin ya, licin ternyata. Seperti ini. Tetapi ini tidak praktis kemungkinan. Jadi biasanya ditaruh dulu di tempat yang ada itu. Asumsinya ini kan limbah makanan, nggih, yang warna hitam. Terus kemudian limbah medis nanti di yang ini. Tapi tempatnya memang bukan satu gini, nggih. Sebaiknya memang 2 tempat berbeda. Tapi karena memang benar-benar seadanya, warga mungkin punyanya saya cuma punya timba, mas harus beli 2 lagi. Ya piye. Karena kan seperti itu. Tapi yang penting wadah kemasannya berbeda. Oke.
Jika kuning itu lebih bagus, bukan masalah warnanya, karena memang identitas infeksius itu di warna kuning. Terus kemudian kita pilih warna merah ini, karena lazimnya biasanya yang limbah-limbah hitam itu untuk yang domestik. Di rumah sakit pun kita pakai yang hitam untuk limbah domestiknya. Kemudian yang kedua, tadi masuk, terkumpul, ada lagi masuk, cukup didesinfeksi. Jadi kita ya memang kata kuncinya cuma rajin-rajin. Pendekar rajin-rajin cuci tangan kemanapun. Nah kita masukkan semprot, masukkan semprot. Nggak ada pilihan. Karena kalau kita simpan lebih lama tanpa desinfeksi, yang terjadi adalah penularan. Kita ngomong insinerator kita nggak punya. Kita ngomong cold storage nggak ada. Satu-satunya dibunuh dengan desinfeksi di tempatnya. Itu pilihan yang paling praktis dan tidak menyalahi aturan. Yeah. Kemudian ini diasumsikan sudah dipakai, contohnya terus, jadi dilipat ke dalam, kemudian dihancurkan. Kenapa dilipat ke dalam? Karena bisa saja bukan masker kita, tapi masker bapak kita atau ibu kita. Yang pegang pun juga harus hati-hati. Dilipat, dihancurkan. Kenapa dihancurkan? Kalau nggak dihancurkan itu tadi kemungkinan disalahgunakan. Indonesia akan memodifikasi dari tempat sampah pun banyak. Nah, kalau sudah pilihan pertama langsung desinfeksi di tempatnya. Jika tidak memungkinkan karena sepanjang 24 jam, maka dia bisa dimasukkan dulu. Tapi pilihan pertama itu didesinfeksi per masing-masing. Kenapa? Karena kan kalau misalnya kalau kita nggak masing-masing kita desinfeksi, ini milik bapak, yang ngurusi ibu sehat, tapi bapak yang kena kan. Jadi kan karena seperti itu, sedetail itu. Jadi dia sebelum dimasukkan, mana limbahnya? Di situ ya biarin dulu semprot aja. Misalkan, nah ini udah misalnya di sini gitu sudah nggak apa-apa. Kenapa seperti ini? Jenengan pegang tanpa jenengan pakai pelindung, podo juga masalah, repot kan? Nah, kalau sudah minimal desinfeksi masuk lebih aman, baru cuci tangan lagi. Kemudian yang kedua, kalau sudah masuk pilihan kedua, masukkan semuanya dulu, karena memang itu ribet kalau itu. Tapi kalau yang ini mungkin lebih masuk akal ya. Tapi dua-duanya bisa. Tapi intinya bahwa sebelum kita bungkus itu posisinya sudah terdesinfeksi. Terus kemudian untuk pengemasan itu tidak boleh begini. Kepangan tidak boleh. Kenapa 3/4 harus terisi? Nah, ini yang boleh. Iya, kan kita tuh ada kecenderungan juga ngepang itu. Ibu-ibu kan biasa ngepang rambut, nggak sadar itu kulino. Ini akan ditarik, dikepang gini. Gitu. Kenapa? Ini nanti terkait untuk pengolahan lebih lanjut. Jadi memang aturannya kalau limbah medis itu standar, dia pakai single. 3/4 kan bisa, kalau 3/4 penuh. Tapi penuh menggok nggak bisa, makanya syaratnya di situ detail diomongkan maksimal 3/4 wadah terisi. Kalau sudah seperti ini, karena ini nggak ada, bisa dispidoli, bisa ditulis di kertas, ditulis, tempelkan untuk membuktikan bahwa ini limbah medis. Kenapa? Karena kalau plastik kuning belum tentu semua punya, distribusikan untuk menjangkau seluruh desa bisa jadi kendala di tahap awal. Kecuali nanti gini, di setiap puskesmas, di setiap satgas yang sampai di titik isolasi mandiri itu didistribusikan plastik kuning. Nah itu kita sudah bergerak normal dengan menggunakan plastik kuning sebagai standar limbah medis. Tapi ini kan sebelum masa itu nyampe, bagaimana melakukan ya diberi tanda itu tadi. Sehingga nanti bisa terpisah antara limbah medis infeksius, limbah padat,
organik maupun yang non organik. Ya, mungkin itu untuk prakteknya. Tadi disampaikan kalau memang yang untuk terutama yang positif COVID ya, atau limbah-limbah dari COVID itu, bahwa kalau memang di isolasi di rumah sakit kan memang sudah tanggung jawab rumah sakit atau medis ya. Terus yang di desa yang mungkin diisolasi di rumah Pak atau mandiri, kita juga kesulitan mungkin untuk membuang limbahnya. Karena apa? Kalau di desa kan belum ada yang ngangkut, belum ada yang ngangkut. Nah, itu gimana solusinya, Pak? Apa sampah memang dipisah-pisahkan, terus yang sampah yang non medis, maksud saya yang kayak masker dan sebagainya itu dipisahkan atau dibakar atau gimana, Pak? Itu nanti kita akan koordinasikan dengan dinas kesehatan setempat Bu. Dinas kesehatan dalam hal ini otomatis wilayah satgas gugus tugas termasuk penanganan itu adalah di puskesmas terdekat. Ini mungkin yang paling bisa dilakukan. Tetapi memang mereka butuh dukungan anggaran. Misalkan begini, logikanya begini. Jika depo itu dibuat di puskesmas misalnya, ditempatkan sementara, LH bisa mengambil ke sana. Tapi kalau kita ngambil setiap desa itu butuh kendaraan berapa? Nggak mungkin juga. Artinya kan memang kalau ngomong yang paling memungkinkan dilakukan adalah desa ke puskesmas, dalam hal ini desa, karena memang puskesmas ngambil juga impossible. Matematika aja lah, itu udah kelihatan itu. Puskesmas nggak punya armada untuk pengambilan. Desa juga ada masalah lagi. Apakah semua punya roda 3? Nggak punya. Ini nanti bagaimana mengakali kondisi itu. Makanya kalau khusus isoman itu yang diperlakukan pengambilan. Yang non seperti yang disampaikan tadi, kita menganggap limbah ini tetap merupakan limbah medis yang harus diwaspadai. Tetap kita kumpulkan, tetap dilakukan seperti itu. Itu kita kumpulkan dulu. Sampah medis itu tetap tidak bisa dijadikan satu dengan pembuangan sampah kita yang pemilahan 3 itu tadi, organik, non-organik, dan limbah B3. Walaupun itu sampah medis, itu tidak bisa kita campur ke sana. Terutama bagi yang sampah setelah isoman ya Bu ya. Karena apa? Kita berusaha untuk memutuskan penularan dulu. Ngaten nggih? Nah, sementara kalau memang itu nanti sudah terkumpul dan sudah didesinfektan, insya Allah sampai 90 hari aman. Ditunggu saja, karena sekarang ini masih aturannya itu masih digodok ya Bu ya. Nah, mungkin nanti beberapa waktu akan ada keputusan bagaimana cara kita menangani limbah medis, terutama yang isoman.